kadang keluar kalimat gini, Ustaz. Siapa yang ngajarin nih? Bener nggak, misalkan? Iya. Siapa yang ngajarin kamu ini? Misalkan kata-kata yang kurang baik lah gitu ya. Siapa yang ngajarin kamu ini? Padahal bisa jadi bukan siapa-siapa yang ngajarin. Dia sendiri, orang tuanya Orang tua sendiri. Tapi bahkan dengan ucapannya seperti itu kan seakan-akan mengajarkan anak untuk menyalahkan orang lain tanpa introspeksi diri terlebih dahulu. Di antara cara mendidik anak adalah dengan kita menghormati anak tersebut. Caranya dengan minta maaf. Jangan sampai kita kemudian menyebarkan masalah itu ke ruang umum, menceritakan kepada teman atau mungkin nulis di medsos. Wah, gitu kan. Karena kalau udah nulis di medsos tuh kadang semuanya pengen ikut campur gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salat dan salam kepada Rasul Muhammad SAW beserta para keluarga beliau, sahabat beliau, serta siapapun yang istiqamah mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Sahabat asli, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali bertemu dalam program Bincang Sore Berfaedah yang masih dalam lanjutan pembahasan serial keluarga bersama Ustadz kita Ustadz Bambang Ridha hafizahullah ta'ala, yang insyaallah melanjutkan dari pembahasan di episode sebelumnya tentang problematika anak yang nakal disebabkan oleh orang tuanya sendiri sebenarnya. Ada kemarin sudah beberapa poin yang beliau bahas dan insyaallah akan dilanjutkan dari beberapa poin yang akan beliau bahas lagi insyaallah. Kita sapa dulu Ustadz Bambang Ridha. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ini kita sekarang lesehan Ustadz. Berasa di Masjid Nabawi ini insyaallah pakai karpetnya. Beneran dari Masjid Nabawi? Ini dari Nabawi Ustadz. Kita potong. Boleh ya? Hah? Boleh dipotong? Boleh, tapi kita bayar, tukeran pakai duit. Baik, Ustadz, kemarin di episode sebelumnya kan kita sudah bahas tuh Ustadz berapa poinnya kalau nggak salah tentang sebab anak nakal lah. Let's say kalau emang itu sebuah kenakalan buat anak-anak ya. Yang pada intinya adalah permasalahannya di sepasang suami istri nih, suami dan istri atau orang tua. Nah, kali ini kita mau bahas apa Ustaz? Apa antum spill dulu apa lanjutannya atau bagaimana Ustaz? Silakan Ustaz. Ya, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita masih membahas tentang tips dan trik mengatasi kenakalan anak. Dan kemarin kita sudah belajar bersama bahwasanya saat kita ingin memulai mengatasi kenakalan anak, maka yang harus dipahami terlebih dahulu bahwasanya perubahan itu yang paling utama untuk mengatasi kenakalan anak harus ada perubahan dari orang tuanya dulu. Ya. Karena orang tua inilah yang sebenarnya memegang kendali dan dia sebenarnya yang mewarnai perilaku anak. Dalam kata lain, bagaimana anaknya bagaimana orang tuanya maka begitulah anaknya. Kemarin ada 2 poin yang kita sebutkan. Nah, hari ini mungkin ada beberapa poin tambahan yang akan kita bahas. Masya Allah. Menarik ya, dari lagi-lagi berarti kita akan lanjut nih pembahasan. Ada beberapa poin insya Allah kita juga belajar tentang ternyata sebab dari ya sebuah kenakalan lah atau ya mungkin sesuatu yang kurang etis dari seorang anak itu lagi-lagi kembali ke orang tua. Poin selanjutnya apa nih yang selanjutnya? Poin selanjutnya saat seseorang orang tua gitu ya, ayah maupun bunda, saat dia ingin merubah perilaku anak yang mungkin dia anggap anaknya ini nakal gitu ya, atau berbuat keburukan gitu, maka orang tua harus berani introspeksi diri sendiri. Ini poin selanjutnya. Introspeksi. Seperti apa Ustaz modelnya? Jadi ketika terjadi
katakan terjadi problematika antara orang tua dan anak gitu ya, meledak nih, ada sebuah permasalahan antara orang tua dan anak, maka orang tua harus memerlukan waktu untuk duduk sendiri, kemudian dia katakanlah menyiapkan kertas gitu ya, atau papan lah, intinya dia menyiapkan sebuah tempat untuk menulis, kemudian dia membuat 2 kolom, yang mana kolom-kolom ini akan dia tulis di situ bagaimana sebenarnya perilaku dia. Artinya kan perilaku orang tua terhadap anaknya bisa jadi perilaku positif atau perilaku negatif. Nah dia tulis, dia susun. Satu kolom untuk perilaku positif, satu kolom lagi untuk perilaku negatif. Coba ditulis oleh orang tua bagaimana dia menyikapi atau berperilaku terhadap anaknya. Kalau misalnya dia katakan dalam seminggu gitu ya, ini misalnya terjadi meledak permasalahan permusuhan antara seorang ayah dengan anaknya dalam seminggu ke belakang tuh, coba dia introspeksi diri bagaimana perilakunya dia terhadap anaknya. Perilakunya yang positif ditaruh di kolom positif, misalnya dia suka memotivasi atau suka memuji gitu kan, kalau anaknya melakukan sebuah keberhasilan. Nanti di kolom yang lain dia tulis perilakunya yang negatif terhadap anaknya. Oh mungkin suka membentak, suka mencela, suka mengolok-olok, suka merendahkan, suka marah-marah gitu. Nah setelah itu dia lihat kalau ternyata dari 2 kolom tadi, kalau didapati kolom perilaku negatif lebih banyak, artinya berdasarkan tulisan orang tua tadi, iya. Kalau kolom perilaku negatifnya lebih banyak orang tua tersebut terhadap anaknya, artinya ini salah satu hasil akhirnya gitu ya. Artinya orang tua tersebut, si ayah atau si bunda tersebut, dia memiliki andil dalam menghancurkan hubungan harmonisnya antara dia dengan anaknya. Berarti andilnya besar tuh sepekan itu. Iya besar, sangat besar sekali. Itu yang menjadi penyebab utama kali. Kalau benar. Sebaliknya kalau misalkan anak itu baik, ya berarti kalau dia catatannya yang positifnya banyak, berarti ya hasilnya baik. Hasilnya baik gitu kan. Tapi kalau negatifnya lebih banyak, berarti dia punya andil yang sangat besar. Ini ide bagus, Dad. Mungkin di setiap orang tua di rumah perlu ada table gitu, Dad, ya, apa? Benar. Whiteboard itu, terus dibagi 2, catat itu ya. Benar. Ini dari Dr. Majid ini. Dr. Majid Al-Kilani. Dan tentu begitu juga saat dia mendapati kolom perilaku negatifnya lebih banyak, artinya juga dia punya andil dalam memperburuk pertumbuhan kepribadian anak. Kan anak kan semakin besar itu dia sebenarnya mengembangkan kepribadiannya ya, mengembangkan karakternya, mengembangkan akhlak adabnya. Kalau ternyata perilaku dia terhadap anak dengan perilaku negatif itu lebih banyak, ya berarti dia punya andil untuk menghancurkan perkembangan anak itu. Wah ini ini penting nih, setiap hari atau sepekan sekali kali, Ustaz ya? Bisa jadi. Sepekan sekali boleh ya setidaknya saat ada permasalahan lah, saat memuncak, saat meledak permasalahan antara seorang tua. Karena biasanya Ustaz dari sisi orang tua tuh kadang keluar kalimat gini, Ustaz, siapa yang ngajarin nih? Bener gak? Misalkan, iya. Siapa yang ngajarin kamu ini? Misalkan kata-kata yang kurang baik lah gitu ya. Siapa yang ngajarin kamu ini? Padahal bisa jadi bukan siapa-siapa yang ngajarin. Dia sendiri, orang tua sendiri. Bahkan dengan ucapannya seperti itu kan seakan-akan mengajarkan anak untuk menyalahkan orang lain tanpa introspeksi diri terlebih dahulu. Ya kadang ya kita atau saya pribadi pernah bertanya kayak gitu sama anak, jadi kaget mendengar sesuatu yang mungkin nggak pernah dengan sadar ya mengajarkan, tiba-tiba kalimat itu keluar. Dan itu kata yang mungkin tidak elok gitu kan. Iya. Atau bisa jadi sebenarnya itu kan karena kelalaian kita dalam menjaga anak kita, kan bisa jadi seperti itu. Ntar dia main sama siapa kan gitu ya. Nah, oke. Begitu juga kita bisa melihat hasil dari
perilaku negatif yang sangat banyak ini, kalau lebih banyak daripada perilaku positifnya, dengan dia bertanya, orang tua bisa bertanya dalam hatinya, apakah kehadiran dirinya di tengah keluarganya, di tengah anggota keluarganya ini, apakah membuat orang-orang di sekitarnya itu lebih bahagia dan lebih beradab atau tidak? Bisa jadi. Kalau ternyata dengan kehadirannya kok orang-orang tuh malah takut gitu kan, malah malah jadi bosen, jadi bete gitu kan. Karena ya setiap hari perilakunya terhadap anaknya tuh marah-marah, mengejek, mengolok-olok kan gitu kan, merendahkan. Nggak nyaman. Jadi nggak nyaman, anak nggak nyaman. Anak dan orang rumah lah secara umum nggak nyaman itu. Itu juga bisa menjadi indikator untuk melakukan introspeksi diri. Oke. Berarti ini saja menarik tadi yang bab ini nih, poin yang ini ini buat sahabat AC yang sudah menikah atau berapapun usianya dan berapapun anaknya lah ya. Penting nih untuk taruh gitu satu whiteboard dibagi dua, atau jangankan gini kan Set, boleh gak kalau kita tanpa harus ada permasalahan kita evaluasi? Bisa aja, sangat ya? bisa aja ya. Bahkan itu mungkin lebih baik ya, dalam arti sebelum itu kan termasuk mencegah sebelum kejadiannya gitu ya, mencegah lebih baik daripada mengobati lah. Sebelum terjadi meledak permasalahan dalam rumah tangga, dalam keluarga, ya lebih baik mungkin dia introspeksi diri. Misalkan kebaikan apa, sudah muji atau apa ya, semacam apa ya Set ya. Kalau hari ini tuh kalau nggak salah saya lihat ada buku mutabaah gitu tuh. Nah, bisa jadi seperti mutabaah itu. Harian santri atau apa yang sudah baca Quran belum, itu. Ya, tapi ini introspeksi bentuknya. Nah, kemudian setelah introspeksi diri yang harus dilakukan oleh orang tua, oleh seorang ayah atau seorang bunda, maka setelah itu dia melakukan perubahan. Kan dia mendapati nih, oh ternyata perilaku negatifnya terhadap anak lebih banyak daripada positifnya gitu kan. Ya, mulailah dia kemudian merubah cara berpikir, merubah cara memperlakukan anak, merubah bahasa-bahasanya, tutur katanya kan gitu kan. Dan kemudian harus dipahami juga, ayah dan bunda, kita sebagai orang tua perlu memahami bahwasanya perlu sadar gitu ya, ada hubungan yang erat antara introspeksi diri dengan taubat yang memang sering disebutkan dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Mengapa demikian? Karena kan ya introspeksi diri itu kan bagian dari taubat gitu ya, atau bagian dari mensucikan diri, muhasabah diri gitu, tazkiyatun nufus gitu ya. Yang mana dua hal ini kan menjadi sebab seorang hamba dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran sering kok kita menemukan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai hambanya yang suka bertaubat dan suka mensucikan diri gitu kan. Nah, itu harus diingat sering gitu, harus selalu diingat bahwasanya saat kita berintrospeksi diri, maka artinya kita sedang berusaha untuk mensucikan diri kita dari perilaku buruk, sedang bertaubat juga sebenarnya. Maka kemudian, nah ini ada tips yang cukup spesifik dari Dr. Majid Al-Kilani. Beliau mengatakan dalam hal ini orang tua kiranya perlu untuk melatih diri gitu ya, untuk bisa berintrospeksi diri, untuk terbiasa bertaubat. Orang tua kiranya perlu memahami materi taubat dan introspeksi diri ini dari beberapa referensi. Contohnya, beliau menyebutkan dari bab taubat kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali. Orang tua harus baca ini gitu. Harus baca itu. Karena bagus nih bab pembahasan ini. Materi-materinya sangat sinkron dan sangat punya kaitan erat. Bab apa itu tadi? Bab taubat. Bab taubat. Atau dari Madarijus Salikin punya Ibnul Qayyim. Ini kayaknya dua kitab ini sudah diterjemahkan ya, Set ya? Sepertinya sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia ya. Ke bahasa Indonesia. Jadi mungkin yang tidak bisa bahasa Arab akan mudah mendapatkan itu gitu ya. Atau misalnya ada referensi lain dari beliau, ada kitab At-Tawwabun milik Ibnu Qudamah, atau kitab mungkin ini yang cukup familiar, populer, fenomenal juga. Bahkan dulu kalau tidak salah di bukunya itu bestseller gitu kan, yaitu kitab La Tahzan
milik Syekh Ait Al-Qarni. Oh gitu. Iya. Wah, ini buku banyak tersebar, Ustaz. Banyak tersebar. Ini mungkin yang paling mudah didapatkan lah begitu. Bestseller lagi ya kan. Berarti sadar aja nggak cukup, Ustaz ya. Sadar nggak cukup. Harus berubah. Harus berubah. Jangan ini kesalahan ini, tapi besoknya sama-sama nggak ada perubahan. Oke. Dan setelah berubah juga dia harus melatih dirinya Untuk terbiasa dan memperkaya ilmu. Oke. Tapi tidak sampai selesai di situ. Kedua orang tua perlu juga mengajarkan anak untuk introspeksi diri. Nah, Oke. jadi kebiasaan itu, budaya introspeksi diri itu bukan hanya kemudian Dari selesai orang di tua orang aja. tua, tapi dia ajarkan kepada anaknya. Misalnya anaknya berbuat salah lah gitu Iya, ya. betul. Diajarkan dengan baik. Ayo, tadi kamu ngomong apa yo? Kalau ngomong seperti itu baik atau tidak gitu kan? Oh tidak baik bunda gitu kan? Nah, berarti kalau kamu melakukan itu lagi, kamu harus apa? Kamu harus istighfar. Kan misalnya seperti itu kan? Introspeksi diri. Sehingga nanti si anak itu terbiasa dalam kehidupan sehari-harinya introspeksi diri, dan kemudian anak itu saat dia kemudian menjadi kedua orang tua, dia mengajarkan juga kepada anaknya. Iya. Justru ini bisa menjadi amal jariah yang fantastis ya. Masya Allah. Artinya jangan berhenti di kamu. Kebaikan muhasabah dan introspeksi diri juga harus sampai ke anak ya. Harus sampai ke anak. Baik. Ada poin apa lagi, Ustaz? Ini masih di poin yang sama apa? Ini poin yang ketiga dari lanjutan kemarin. Ini sekarang kita masuk ke poin ini poin nomor 4. Selanjutnya. Poin yang keempat, kedua orang tua juga saat terjadi masalah antara dirinya dengan anak-anaknya dengan buah hati, kedua orang tua wajib berani untuk meminta maaf. Oh, iya. Meskipun yang salah sebenarnya anak jangan-jangan. Mungkin gitu ya. Bisa jadi yang salah orang tuanya dulu. Oh iya. Iya kan? Tapi tidak masalah juga kalau ternyata yang salah adalah anaknya. Bukan satu hal yang hina, bukan satu hal yang rendah, orang tuanya terlebih dahulu yang meminta maaf. Karena gini, kita sebagai orang tua gitu ya, dengan dinamika kehidupan orang tua gitu, ayah maupun bunda, ya terkadang kita melewati masa-masa sulit dalam arti ya adalah kadang-kadang masa ekonominya lagi sulit, ya kan? Atau ada masalah di kerjaan di kantor. Ada aja deh masalahnya. Atau ternyata ada masalah dengan tetangga di sekitar gitu kan. Sehingga saat kita sedang menghadapi masalah di luar itu gitu kan, di luar rumah gitu ya. Saat anak sebenarnya mungkin minta mainan atau mungkin sedang ngomong apa, tetapi karena hati kita sedang tidak enak, tiba-tiba kita terdorong, emosi kita tuh terdorong untuk marah-marah. Kamu apaan sih? Kamu tuh minta duit mulu. Malah begitu gitu. Iya. Itu sih sebenarnya hal yang manusiawi lah. Tetapi disinilah kemudian kita harus punya keberanian sebagai orang tua untuk meminta maaf, menjelaskan alasan kepada anak. Nak, mohon maaf kemarin ayah sudah marah-marah sama kamu. Sebenarnya ayah tuh kemarin ada masalah di kantor, ada masalah demikian. Ayah mohon maaf, kan seperti itu. Nah, ini sebenarnya termasuk bentuk pendidikan. Pendidikan itu menurut Dr. Majid Al-Kilani, mendidik anak itu bukan hanya sekedar merubah anak, mengevaluasi anak yang tadinya salah menjadi benar, diperbaikilah perilakunya gitu. Tetapi kita juga harus di antara cara mendidik anak adalah dengan kita menghormati anak tersebut. Caranya dengan minta maaf. Oke. Ini bab yang lumayan berat, harus latihan ya. Harus latihan. Terutama orang tua, karena biasanya orang tua tuh di posisi nggak mau disalahin. Nah, karena di posisi tinggi ya. Kan di posisi, saya kan orang tua, apalagi bawa dalil misalnya. Ini menurut saya nih poin yang cukup berat kalau tanpa latihan sebelumnya. Atau gini, entah ya, mungkin pengalaman masing-masing ada buat orang tua. Kalau saya mungkin bisa pernah cerita, misalkan awis marahin anak, tapi ketika ngelihat dia polos gitu, rasanya kasihan ya. Dan itu akhirnya mendorong untuk kita minta maaf. Benar. Apalagi anak-anak yang ya Allah masih kecil, yang masih dia padahal lucu gitu kan, masih lucu aja. Gak berhak diomelin. Beda hal ya sama anak-anak yang mungkin sudah agak dewasa ya. Misalkan
umur-umur SMP 15 ke atas itu udah pasti butuh sentuhan-sentuhan yang beda ya. Mungkin seperti itu. Dan perlu kita ketahui ini menjaga kehormatan atau menghormati anak itu termasuk perintah Rasulullah. Walaupun mungkin hadisnya beberapa ulama menghukumnya dhaif gitu ya. Tapi insya Allah ini maknanya benar. Kalau tidak salah dalam Sunan Ibnu Majah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, akrimu abna'akum wa ahsinu adabahum. Hormatilah anak-anakmu dan perbaikilah adab-adab mereka. Nah, ini salah satu cara kita menghormati mereka adalah dengan kita meminta maaf kepada mereka saat kita kemudian pernah melakukan tidak adil sama mereka, atau kita pernah melakukan hal yang buruk atau melakukan kekasaran terhadap mereka, seperti itu. Ya, minta maaf ya. Jadi ya kadang ini ya sebagian kita aja sama pasangan aja itu kadang minta maaf tuh gengsi. Iya, gengsi. Kan gengsi sama pasangan. Apalagi ini lebih bawah lagi dari ini udah nggak sekufu bahasanya. Kalau ini kan suami istri ya sejajar lah, artinya dalam artian sepasang suami istri, apalagi anak nih gitu kan. Ini teman-teman Tasli ini juga poin yang sangat-sangat penting nih, sangat krusial. Selanjutnya Ustadz, ya poin yang kelima, saat kita berusaha untuk melakukan perbaikan terhadap perilaku anak yang nakal, harus diingat terutama kedua orang tua gitu ya, atau secara umum sebenarnya setiap anggota keluarga lah, ada ayah, bunda, anak-anak gitu ya, wajib bagi mereka ini untuk tidak menyebarkan problem keluarga dan kekurangan yang dimiliki oleh setiap anggota keluarga. Oke. Ini jangan sampai terjadi, menyebarkan aib ya. Menyebarkan masalah keluarga. Kita pernah mengatakan di awal-awal kajian kita, namanya keluarga yang sukses itu tidak serta-merta tanpa masalah. Pasti. Itu sangat normal lah, ada masalah itu sangat normal. Keluarga Nabi aja ada masalah. Ya itu bener kan? Iya. Tetapi yang menjadi masalah kemudian gitu ya, jangan sampai kita kemudian menyebarkan masalah itu ke ruang umum, menceritakan kepada teman atau mungkin nulis di medsos. Wah, gitu kan. Karena kalau udah nulis di medsos tuh kadang semuanya pengen ikut campur gitu. Ini kan rumah kita nih. Iya. Tapi seakan-akan kalau kita udah lempar keluar, itu orang-orang tuh masuk kayak seenak mungkin gitu kan. Atau seakan-akan dia ini kalau ibarat rumah gitu ya. Ini rumah kita temboknya putih nih. Ada orang masuk tuh pengen jadinya hitam, biru, kuning ini gitu. Gantinya aja nih, ganti warna kan? nih. Padahal dia mungkin mereka tidak mengetahui bagaimana duduk persoalannya, kan seperti itu. Sayangnya poin ini di poin ini nih sedang marak akhir-akhir ini ya. Dengan keterbukaannya media sosial itu orang seakan udah kayak biasa aja gitu. Kayaknya harus gitu ya ngungkapin masalah keluarganya ke media sosial gitu ya. Iya, terutama public figure ya. Public figure tuh ya. Nggak menutup kemungkinan sih orang-orang biasa, minimal dia bikin status WhatsApp lah. Kemudian menarik orang untuk mengomentari. Benar. Menariknya kemudian nanti ketika diikut campurin malah dia yang protes sendiri. Iya. Bahkan menurut saya terkadang sebenarnya sebagian kita nggak nulis atau nggak ngungkapin secara gamblang atau secara jelas problem rumah tangganya ya. Tetapi itu kayak mengisyaratkan gitu kan. Ngasih clue gitu. Sehingga kemudian ya namanya orang itu kan pikirannya bebas ya. Dia bisa menafsirkan kemana-mana. Gitu. Spekulasinya kan banyak gitu. Akhirnya nanti ada temennya yang lu lagi kenapa kan gitu kan. Akhirnya kita terdorong juga tuh untuk cerita. Dan bisa jadi kan dorongan itu datangnya dari setan. Nah, itu. Iya kan? Datangnya dari setan. Sehingga kemudian terdorong kebuka. Ya. Udah kebuka nih orang ternyata ember juga nih temennya. Ember bocor nih. Lu jangan kasih tahu siapa-siapa, kita aja. Di situ tuh awalnya tuh. Akhirnya orang itu lagi ngasih tahu lagi yang lu jangan kasih tahu. Kan akhirnya jadi rahasia umum kan gitu. Iya. Ini berlaku untuk ya maupun orang tua terhadap anaknya atau terhadap pasangannya atau
anak-anak terhadap orang tuanya kan gitu kan. Terkadang mungkin orang tua ini mungkin sering terjadi ya, wallah alam, astagfirullah lah, mungkin kita pernah melakukan. Anak kita agak-agak nakal gitu kan. Kita ya sebenarnya kita lagi ngobrol biasa sama teman kita. Anak gua tuh kalau ini tuh begini begitu gitu. Oh, dia malah lebih parah. Gitu. Padahal itu padahal kan anak-anak tuh ya. Bisa jadi itu sesuatu yang lumrah, bisa ditoleransi. Kan gitu. Atau mungkin anaknya yang cerita tentang orang tuanya gitu. Emak gua tuh wah orangnya parah banget. Gua diikut campurin baju harus begini, harus begitu. Kan gitu kan? Dari kedua belah pihak nih atau pasangan. Nah, yang paling sering nih pasangan kayak Ustaz. Iya pasti ya. Ya, antara suami dan istri nih contoh ya. Masalah apalah ibu-ibu gitu. Wah, suami saya mah lebih gitu ya. Suami saya bahkan sebenarnya sampai urusan apa ya mungkin remeh ya. Udah normal lah gitu. Urusan ngorok gitu. Kayaknya janganlah diumbar-umbar gitu. Suami gue tuh kalau ngorok kenceng banget. Oh, kalau suami gue lebih parah. Lo kencengan suami gue aja. Iya kayak gitu kan. Ini janganlah. Sekecil apapun kekurangan pasangan kita, anak-anak kita, sudah kita selesaikan di dalam rumah tangga kita sendiri aja. Meskipun kelihatannya sih kayak nggak apa-apa gitu saya. Tapi menurut orang mungkin bisa jadi bener. Sebuah dan sebenarnya poin ini menurut Dr. Majid Al-Kilani itu efeknya itu sangat berbahaya loh kalau sampai tidak terjaga. Karena apa? Apa efeknya? Karena begini, saat misalnya ya, saya cerita tentang kekurangan anak saya atau kekurangan pasangan saya kepada teman saya gitu kan. Kepada antum lah kayak itu. Kepada antum saya cerita. Lah, kan sebenarnya nanti antum akan berpikir, wah, dia orang terdekatnya aja. Begitu. Aibnya tuh diumbar-umbar ke orang lain. Bagaimana kalau ternyata saya yang suatu hari melakukan aib di depan dia gitu ya, atau keburukan di depan dia. Oke. Apakah saya akan aman juga? Kan enggak. Masuk akal. Kalau orang terdekatnya aja aibnya diumbar, apalagi saya yang bukan yang tidak lebih dekat dengan kerabat-kerabatnya atau karib-karibnya. Masuk akal. Nggak bakal aman saya, kan begitu kan? Masuk akal. Walaupun bukan berarti kemudian kita masa bodoh dengan kekurangan-kekurangan yang ada di keluarga kita. Kita tetap mengetahui kekurangan istri kita apa, kekurangan anak kita apa, yang perempuan kekurangan suaminya apa. Tetap mengetahui, tetapi kemudian apa? Harus saling mencari solusi untuk kemudian menambal kekurangan-kekurangan ini dan kemudian melakukan kritik yang membangun. Poinnya yang penting jangan sampai keluar ya. Jangan sampai keluar. Itu saja. Jangan sampai keluar. Pokoknya urusan rumah kita selesai harus di sini, nggak boleh. Sekalipun mertua saja. Sekalipun mertua, sama. Iya ya. Mertua tuh udah orang lain tuh ya. Sudah orang atau lain. orang tua kandung juga. Apalagi. Ya, karena itu sudah orang lain. Menarik ini. Dan ini dan disitulah kemudian kita bisa merasakan hikmah dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Muzammil ayat 10. Allah mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wasbir 'ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila." Ini kan konteksnya Rasulullah dulu berdakwah, kemudian ya ada perlawanan lah dari orang-orang kafir Quraisy maupun fisik, lisan, verbal gitu kan. Kejahatan. Tapi perintah Allah kepada Rasulullah kan jelas tuh. Wasbir 'ala ma yaqulun, bersabarlah terhadap ejekan-ejekan mereka, omongan-omongan mereka. Wahjurhum hajran jamila. Tinggalkan mereka secara dengan baik-baik, dengan cara yang baik. Nah, Ibnu Taimiyah mengomentari ayat tersebut dengan mengatakan bahwasanya di sini Allah memerintahkan Rasulullah untuk meninggalkan orang-orang kafir Quraisy dengan cara yang baik. Yaitu cara yang baik maksudnya apa? Yaitu meninggalkan mereka tanpa menggibahi mereka, tanpa menyebarkan omongan-omongan mereka. Kan Rasulullah nggak pernah ada riwayatnya kemudian tuh lihat tuh dia ngomongin kita terus, kan enggak. Kan di situ justru Rasulullah SAW mencoba bersabar dan mencoba dengan tidak menggibahi mereka. Kan siapa tahu di tahun-tahun yang akan datang mereka akan mendapat hidayah Islam.
Menarik kan. Poinnya tuh poin yang harus digarisbawahi nih teman-teman tadi, jangan sampai keluar, jangan sampai bocor, sekecil apapun. Sekecil apapun, karena kebocoran ini yang awalnya bocor kecil nih, iya, bisa jadi besar. Gara-gara. Oke. Baik. Ada poin selanjutnya, Ustaz? Ada 2 poin lagi, Ustadz. Poin yang ke-6 adalah ini tips dan trik agar menjaga diri dan kemudian tidak terjadi keretakan hubungan antara diri kita dengan anak-anak ya. Karena konteks kita sedang bicara tentang anak ya, memperbaiki perilaku anak. Yeah. Yaitu hendaknya kita sebagai orang tua, ayah atau bunda, kita harus berusaha sebaik mungkin untuk menepati janji yang pernah kita berikan kepada anak-anak kita. Ini sering nih. Nanti. Iya kan? Beli apa kah itu? Aduh, iya. Kakak ayo sikat gigi. Nanti dibeliin ini, dibeliin itu. Mak ini kalau sudah ngomong kayak gitu harus ditepati janjinya. Karena dengan kita menepati janji ya maupun janji itu adalah berupa penghargaan, hadiah atau rekreasi kan gitu kan. Dengan kita menepati janji kita, maka disitulah kemudian muncul kepercayaan dalam diri anak. Oh, bahwasanya orang tua saya ini adalah orang tua baik. Orang tua yang harus saya dengarkan perkataannya. Saya ikuti nasihat-nasihatnya dan saya harus taat kepadanya. Karena selaras perkataan dan perbuatan. Nah, kalau dia sudah mendapatkan kemarin aja belum kan gitu kan? Kemarin aja belum. Jadi kalau kita tidak menepati janji itu kan ya jangan dianggap remeh. Anak-anak itu benar-benar merekam perkataan kita dengan baik, bahkan huruf per huruf tuh kalau pengalaman kita ya. Anak-anak kita tuh kita ajak kemana, kita pernah janjikan apa, itu dia tuh akan ingat gitu. Katanya tadi mau beli es krim, ya kan gitu kan? Iya. Kayak kalau nggak salah saya dulu entah ini hadis atau apa tuh ya, kisah ulama atau hadis yang ada seorang ibu ya menjanjikan anaknya untuk supaya diam, tapi nggak dijanjiin, kata Nabi, kalau kamu nggak ini kamu termasuk orang yang bohong. Pernah dengar hadis itu nggak, Seth? Belum pernah, Seth. Itu nggak tahu nih kayaknya apa hadis, pokoknya kalau kamu nggak menempati ini, kamu termasuk orang yang dicatat Allah orang yang kadzab gitu. Ya bisa jadi benar dan mungkin benar itu, Seth. Karena ini kan jelas selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 34 kan. Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Loh jangan dianggap saat kita berjanji kepada anak kemudian tidak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Itu juga kan gitu. Kan ini kan wa aufu bil ahdi itu kan mungkin umum sekali. Konteksnya bahasanya umum gitu. Lafadznya umum gitu ya. Umum sekali. Ya maupun kita berjanji kepada teman kita, dengan kolega kita, dengan orang tua, dengan anak kecil sekalipun kan. Artinya jangankan perjanjian besar, perjanjian pun yang seremeh sekecil apapun, seremeh akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Akan diminta pertanggungjawaban. Ini hati-hati nih biasanya supaya untuk anaknya diem mudah diatur kan. Ya nanti kita beli ini, beli permen, beli balon. Tapi nanti tapi nggak dibeli-beliin juga ya. Ini bahaya juga nih, harus ya kalaupun ini mungkin sesuatu yang bisa mudah ditepati kalau maksudnya kalau mau menjanjikan pun sesuatu yang mudah didapat, bukan yang aneh-aneh. Benar. Ya atau mungkin ya kita memang harus agak berpikir 2 kali atau agak pikir panjang dulu sebelum ngomong nih gitu kan. Kan sebenarnya banyak cara ya untuk mendiamkan anak atau anak mau melakukan sesuatu kita perintah bisa dengan cara apapun gitu kan, tidak mesti harus menjanjikan terus kan gitu kan, itu harus dipikir ulang. Udah terbiasa menjanjikan. Ini mungkin terbiasa kasih janji pas lagi nanti di waktu dewasa saat anak nyalek gitu kan, akhirnya mungkin ini jadi kebiasaan sih di Indonesia ini ya. Kayak dia korban orang tuanya gitu. Nah itu dia. Oh iya nih sudah mendarah daging gitu ya. Gara-gara dulu korban ini dia traumanya nggak bawa sampai dinyalek gitu. PHP-in masyarakat gitu ya. Nyalek, nyapres juga. Lebih-lebih lah itu. Bahaya ini. Oke. Berarti tadi harus menepati janji-janji apapun yang pernah kita janjikan ke anak-anak kita. kita. Tapi menarik jadi poinnya,
juga kata antum mikir 2 kali deh kalau mau ngomong tuh ya. bener. Biar nggak keceplosan, akhirnya kita juga nggak nepatin dan masuk ke dosa kan? Masuk dosa. Ya kalau nggak menepati mungkin bisa jadi dosa ya. Dosa ya. Baik. Ini berarti poin terakhir setelah ini. Ini yang terakhir. Baik. Yang ketujuh yaitu apa? Berlapang dada dan mudah memaafkan. Ini kata Dr. Majid Al-Kilani, bukan kata Dr. Majid sih, ini Dr. Majid mengatakan bahwa pakar parenting mengatakan bahwa poin ini yaitu berlapang dada dan mudah memaafkan adalah poros hubungan kekeluargaan. Ini porosnya. Ini porosnya, artinya porosnya itu kan pokoknya intinya ya dia kelanggengan keberlangsungan rumah tangga. benar. Masya Allah. Sejauh mana anggota keluarga, kita mengatakan anggota keluarga ini artinya ada ayah, bunda, anak-anak gitu ya. Sejauh mana mereka saling berlapang dada dan mudah memaafkan di antara mereka, sejauh itu pula kelanggengan keluarga, Masya Allah. keharmonisan dalam keluarga, kebahagiaan dalam keluarga itu akan terwujud dan hadir di tengah-tengah mereka. Jangan malah gengsi gitu ya. Jangan malah gengsi. Masya Allah, Masya Allah. Karena apa? Gini, kalau kita melihat faktanya, Ya. setiap anggota keluarga itu, ayah, bunda, anak-anak gitu ya, itu berpotensi menjadi objek kebencian satu dengan lainnya. Iya. Kita bisa jadi benci dengan anak-anak kita, bisa. Apalagi anak benci sama orang tua, sangat bisa sekali. Iya kan? Nah, kalau kemudian kita tidak berlapang dada, kita tidak mudah memaafkan, artinya kita sedang menghalangi pintu-pintu cinta dan kasih sayang bisa terwujud di tengah keluarga kita. Tetapi sebaliknya, kalau kita mudah berlapang dada, mudah memaafkan, ya orang tua kita zaman dulu, ya mungkin mereka dulu ya ekonominya sulit, banyak tekanan gitu kan, atau mungkin ya pada zaman dahulu belum banyak kajian-kajian tentang parenting, belum marak kajian-kajian parenting. Kita mungkin dulu mengalami kena sabet tiap hari gitu kan, nggak ngaji, nggak ngerjain PR. Betul. Kan begitu kan, sampai buku kita mungkin ada sebagian orang tuh bukunya dirobek-robek terlebih dahulu karena saking marah orang tua kita gitu kan. Nah itu kan yang kemudian ya memang kita tidak membenarkan perilaku itu, orang tua tidak boleh melakukan itu kan. Tetapi kemudian kita sebagai anak tidak bisa memaafkan, bahkan kita tidak bisa berlapang dada. Ini seakan-akan kita sedang menghalangi atau menutup pintu-pintu cinta dan kasih sayang yang sebenarnya kalau kita berlapang dada dan saling memaafkan, kita saling memaklumi gitu ya, itu pintu-pintu cinta itu akan terbuka lebar dan kemudian Tumpah semua cinta. tumpah, harmonis, cinta, kasih sayang, kebahagiaan akan. Tapi sebagian yang tadi antum sebut Ustaz, sebagian malah bersyukur gitu. Merasakan gaya pendidikan kita tidak sedang membenarkan orang tua kita melakukan hal demikian karena keterbatasan ilmu, keterbatasan yang ini bisa dimaafkan ya, dimaklumi. Cuma sebagian kita mungkin merasa, wah dulu kalau gua nggak digebuk semua orang tua gua jadi apaan? Nah itu justru kan itu bentuk pemaafan kita dan lapang dadanya kita kan terhadap orang tua kita kan. Iya betul. Nah ini menarik juga nih, berarti kuncinya nih ya suami istri atau ayah bunda ini memaafkan ya kesalahan kecil dan besar, minta Kecil maaf. dan besar. Karena ya kemarin saya lupa di poin keberapa atau berapa episode yang lalu kita pernah mengatakan kita ini sebagai orang tua terkadang berperilaku sebagaimana dahulu orang tua kita memperlakukan kita, itu terekam gitu. Memori itu sangat kuat sekali gitu kan. Tapi sekarang saat kita menjadi orang tua gitu kan, dan kemudian kita bahkan hidup di zaman informasi yang bebas, mudah gitu kan. Kemudian banyak kajian-kajian parenting, banyak informasi ilmu yang lebih baik gitu kan. Itu ya bagaimana kemudian kita bisa menjadi pribadi yang mudah memaafkan dan mudah berlapang dada. Bayangkan ada
kata mutiara, saya lupa perkataan sahabat atau perkataan ulama salaf lah gitu. Kalau kan kalau engkau mendapati kesalahan orang lain manusia, maka carilah uzur 70 alasan gitu kan. Itu bayangkan, itu orang lain loh. Bukan saudara, keluarga. Ini apalagi orang tua kita, apalagi anak-anak kita kan gitu kan. Ya memang mereka ini ya katakan darah daging kita sendiri. Betul. Kan begitu. Dan jangan lupa ada peribahasa yang mungkin harus kita selalu ingat. Yang mana ini ada kaitan yang cukup erat dengan poin yang terakhir ini, yaitu kata mutiara yang mengatakan bukan gigitan ular yang membuat mati, tetapi racun yang menyebar dalam aliran darah dan menghentikan detak jantunglah yang membuat mati. Artinya keberadaan keberadaan kita di tengah keluarga kita, kemudian mungkin suatu hari kita pernah melakukan kasar atau kita pernah mengejek, merendahkan, mengolok-olok gitu kan, pernah memarahi anak kita atau istri kita, pasangan kita atau suaminya mungkin gitu kan. Bukan itunya sebenarnya yang kemudian merenggangkan, meretakkan hubungan yang harmonis itu, tetapi sebenarnya kebencian. Kan setelah kita dimarah-marahi, kita dilecehkan gitu ya, atau dicemoohi gitu ya, dimarahi gitu kan. Itu kan yang muncul kemudian adalah rasa benci. Benci ini yang harus dihilangi. Benci ini yang harus dihilangi. Dengan apa? Caranya dengan berlapang dada. Dengan saling memaafkan, mudah memaafkan. Dan disinilah kita harus benar-benar selalu ingat bahwasanya Allah sering memuji-muji orang yang berlapang dada. Allah sering memuji-muji orang yang mudah memaafkan. Wal afina 'anin nas fafsahis safhal jamil. Itu juga termasuk ayat-ayat yang Masya Allah, sepertinya cukup sering diulang-ulang dalam Al-Quran, dan itu termasuk kriteria yang katakan levelnya level tinggi gitu ya. Wali gitu ya. Masya Allah. Kalau misalnya dalam ayat Al-Quran kan Allah itu ghafirudz dzambi, qabilut taub gitu kan. Ada juga Allah itu afuun karim kan gitu kan. Beberapa ulama mengatakan apa bedanya ghafirudz dzambi dengan afuun karim? Apa bedanya ghafir dan afu? Kalau ghafir kata beberapa ulama, Allah itu mengampuni seorang hamba dengan bukan dihapuskan dosanya, tetapi ditutupi dosanya. Ditutupi dosanya gitu ya. Tetapi kalau afu itu lebih tinggi lagi. Diampuni dosanya, dihapus seakan-akan sudah tidak ada. Ya begitu juga ini, wal afina 'anin nas gitu kan. Kayak nggak pernah dosa deh. Kayak nggak pernah ada kejadian peristiwa apapun. La tasriba 'alaikum al-yaum. Masya Allah, Masya Allah. Ya kayak Nabi maafin orang-orang Quraisy ketika Fatu Makkah itu saja. Beliau mengutip kalimatnya Yusuf, aqulu kama qala akhi Yusuf, la tasriba 'alaikum al-yaum. Kalian udah nggak ada apa-apa lagi sama saya. Masya Allah. Padahal kan dulu berapa tahun itu ya kan permusuhannya, di blokade di 3 tahun ya Allah. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Ada lagi Ustaz yang mau disampaikan? Cukup insyaallah cukup. Jazakallahu khair Ustaz Ridho. Dan terakhir dari saya, kemarin saya lihat ini Ustaz, status salah satu ustadz di media sosial di Facebook. Beliau salah seorang penerjemah khutbah di Masjidil Haram. Beliau membuat status mengutip perkataan salah seorang khatib, Syekh Saleh Humaid namanya. Beliau mengatakan tentang keharmonisan rumah tangga, kalimatnya aksib atau iksib ahlaka walau khasirtal mauqif. Artinya rangkullah pasanganmu meskipun kamu harus mengalah walau khasirtal mauqif. Oh, ini penting sekali kan, apalagi kita nih sebagai para suami nih, khususnya para suami yang kadang padahal ya memang dapat semacam privilege tinggi dari Allah dan Rasul tentang istri harus taat, tapi ya jangan semena-mena juga. Benar. Ini penting tadi poin terakhir, wal afina 'anin nas. Jazakumullah khair Ustaz Bambang Ridho sudah berbagi tentang tips dari hasil bacaan beliau, kajian beliau tentang buku Thaqafah Usrah Muslimah Dr. Majid Ihsan Al-Kilani.
Dan insya Allah kita bertemu di episode selanjutnya, masih dalam program Bincang Sore Berfaedah, dan masih dalam lanjutan pembahasan tentang serial keluarga ini. Saya Abdul Khair Ahmad undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.